Perkenalkan, nama saya Niko Mangdian Permanawati, NIM 202021110191 Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas materi mengenai bentuk negara, di mana pengertian dari bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Bentuk negara dibedakan dengan 3 zaman, yaitu yang pertama ada bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Menurut Aristoteles, terdapat 7 bentuk negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada monarki, adalah pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan satu seluruh rakyat. Yang kedua ada tirani, adalah pemerintahan oleh satu orang yang untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga ada aristokrasi, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Yang keempat ada oligarki, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok atau golongannya sendiri. Yang kelima ada plutokrasi, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang-orang kaya guna kepentingan orang kaya tersebut. Yang keenam adalah ada politekia, adalah suatu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang ketujuh ada demokrasi, adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan. Sedangkan Plato mengemukakan ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia, yaitu yang pertama ada aristokrasi, adalah pemerintahan oleh aristokrat atau cendekiawan sesuai dengan pikiran keadilan. Yang kedua ada timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Yang ketiga ada oligarki, yaitu pemerintahan oleh para hartawan. Keadaan ini melahirkan milik partikulir, maka orang-orang miskin pun bersatu melawan kaum hartawan. Yang keempat ada demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Karena salah mempergunakannya, maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarki. Yang kelima ada tirani, yaitu pemerintahan seorang penguasa yang bertindak secara senang-senang. Bentuk ini adalah yang paling jauh dari cita-cita tentang keadilan. Yang kedua ada bentuk negara pada zaman pertengahan. Ada 2, yaitu bentuk negara republik dan bentuk negara kerajaan. Menurut Duguid, membedakan negara republik dengan kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala negara. Jika kepala negara ditunjuk secara keturunan, maka disebut monarki. Jika kepala negaranya dipilih, disebut dengan republik. Menurut Archivelli, negara kerajaan pembentukan menurut kemauan seorang atau orang tertentu, sedangkan negara berbentuk republik kemauan negara berdasarkan hukum dan keinginan banyak orang. Bentuk negara yang ketiga ada bentuk negara pada zaman modern. Yang pertama negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Sedang negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru ini bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantara. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini. Yang kedua ada negara serikat. Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan. Berbeda dengan negara kesatuan, negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut.